pada prinsipnya adalah pertanyaannya begini, apabila kita menyadari ya bahwa orang di sekeliling kita atau yang dekat dengan kita itu kurang baik dalam melakukan hal-hal sehari-hari, ya, dimana kita apabila kita tidak mengingatkan yang bersangkutan untuk menjadi atau untuk memperbaikinya, apakah kita juga termasuk wali setan seperti itu? Kira-kira seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, orang yang ketika melihat kemungkaran terjadi lalu dia diam, umpamanya dia lagi kumpul sama teman-temannya ini lagi menggunjing, lagi ngomongin keburukan orang lain, kita hadir di sana, kita nggak ngomong, kita hanya berdiam dan mendengarkan. Bagaimana posisi orang ini? Dikatakan orang ini syaitanun akhras, dia tuh setan bisu, dia setan juga dia. Kadang-kadang kan yang setan tuh orang-orang Ustaz yang ngomongin, engkau yang diem, maka kau termasuk setan bisu. Loh Ustaz, bukankah ketika kita melihat kemungkaran, kita itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah mengingkari dengan tangannya. Nggak mampu dengan tangannya, mengingkari dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya. Iya. Namun ketahuilah, konsekuensi orang yang mengingkari dengan hatinya adalah meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut, bukan berada di tempat itu. Ketika kemungkaran terjadi di orang-orang sekitar kita melakukan perbuatan dosa, kita diam, tetap berada di tempat itu, ya berarti kita tetap dapat bagian dosa tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ana bari'un min muslimin, aku berlepas diri dari seorang muslim, yudaru fi ma'idatihil khamr, yang di meja makan itu diputar khamr, minuman keras, wine atau apa saja. Dia ada di situ dan dia nggak minum, Anda nggak ikut minum. Karena Anda pernah ditanya sama kawan-kawan yang kadang-kala meetingnya, dia rapat sama orang-orang non-muslim yang mereka minum wine di meja makan itu. Lalu dia, enggak Ustaz, Anda sekadar ya malah menjamu mereka sebagai tamu. Enggak boleh. Engkau berada di tempat itu, Nabi berlepas diri dari engkau. Seharusnya bagaimana? Ya, wa tawasau bil haq, kita memberikan nasihat. Dan itu kewajiban muslim ketika melihat kemungkaran. Ketika engkau nggak mampu, kau tinggalkan tempat itu. Mengingkari dengan hati. Itu namanya mengingkari dengan hati kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Menyambung sedikit dari diskusinya Pak Ustaz. Nah, apabila dalam kita menghadapi situasi seperti itu, lalu kita juga timbul semacam amarah atau bagaimana itu, ya bagaimana menyikapinya itu Pak? Nah, barakallahu fikum. Ya, ini mungkin kaitan dengan tadi, setan itu menyulut amarah. Wali setan bagaimana menyulut amarah kita? Ketahuilah, marah itu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Kapan marah itu tercela? Ketika marah itu untuk diri sendiri. Tapi marah yang terpuji adalah marah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW itu nggak pernah marah untuk diri beliau sendiri. Tapi kalau sudah hukum-hukum Allah yang dilanggar, beliau marah. Sahabat itu tahu marahnya Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika dia sedang di rumah Nabi SAW, masuk rumah, ada tirai di rumahnya Aisyah itu yang ada gambarnya makhluk hidup. Nabi SAW marah, dicabut. Itu marah karena Allah. Sehingga cuma marah sama Allah tetap ada batasannya, ada aturannya. Jangan sampai melampaui batas. Seperti kejadian umpamanya yang terjadi di Perancis umpamanya. Ketika marah seseorang tadi dengan yang membuat karikatur, jangan sampai akhirnya amarah kita menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Momennya kita marah sama seorang pembunuh
Apakah marah kita sama seorang pembunuh membolehkan kita langsung membunuh orang tersebut? Nah, kayak gitu. Kita marah sama seorang pencopet, apakah marah kita kemudian itu membuat kita punya hak untuk membunuh dia, memukuli dia? Nggak seperti itu. Ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk melampiaskan, bukan melampiaskan ya, untuk menegakkan hukum Allah pada waktu itu. Namun hati kita marah kita dengan cara membenci perbuatan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.